Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membagikan pelajaran yang telah saya dapatkan ketika di universitas mengenai hadis-hadis ibadah untuk akhlak. Yang mana pada sesungguhnya setiap ibadah yang kita lakukan jika sesuai dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ibadah itu akan menimbulkan akhlak-akhlak yang mulia dalam diri kita. Mari langsung saja kita mulai hadisnya, yaitu yang berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa siyamu min al-akli wasyurbi faqat innama siyam min al-lahwi war-rafas fa in sabbaka ahadun aw jahilun alayka faqul inni shaimun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah puasa itu hanya menahan lapar dan haus saja, akan tetapi puasa dari perbuatan hal yang sia-sia dan keji. Maka ketika ada seseorang yang menghinamu atau yang mencacimu, maka katakanlah, inni shaim, aku berpuasa. Nah teman-teman sekalian, hadis ini mengatakan kepada kita bahwa puasa tidak hanyalah menahan lapar dan haus saja, tetapi ada sesuatu di balik puasa itu. Yaitu apa? Selain menahan lapar dan haus saja, kita juga disuruh menahan diri kita, berpuasa juga dari perbuatan yang keji dan perbuatan sia-sia yang tidak ada nilainya untuk akhirat kita. Apa itu perbuatan sia-sia? Ya, perbuatan yang tidak ada nilainya untuk akhirat kita. Seperti contohnya kebanyakan main Instagram berlebihan, atau bernyanyi yang tidak penting, dan masih banyak perbuatan yang tidak ada nilainya untuk akhirat kita. Begitu pula dengan perbuatan keji. Maka ketika kita berpuasa, hendaklah perbuatan-perbuatan seperti tadi juga ikut berpuasa ketika kita puasa. Bahkan pada taraf ketika kita berpuasa, kita dihina, kita dicaci, atau dianiaya, faqul inni shaimun. Nah, hadis ini mengatakan kepada kita, katakanlah aku berpuasa, bukan menyuruh kita untuk membalas perbuatan mereka kepada kita atau untuk melakukan pembelaan diri ketika kita dihina. Perkataan ini shaimun merupakan suatu benteng yang dapat membentengi diri kita ketika ada hal-hal yang ingin memancing diri kita untuk melakukan perbuatan keji. Maka jika kita ingin marah, ada hal-hal yang ingin membuat kita melakukan maksiat atau merusak ibadah puasa kita, maka katakanlah aku berpuasa. Ya, ini shaimun. Nah, dari hadis yang kita bacakan tadi, hadis ini mampu menunjukkan bahwa ibadah puasa mampu menimbulkan akhlak-akhlak mulia dalam diri kita. Dapat kita lihat dari 3 dimensi. Yang pertama yaitu dari sisi akidah, yang mana seseorang yang berpuasa karena Allah, iman dan ihtisaban, dan dia yakin puasa tidak hanya menahan lapar dan haus saja, tapi ada sesuatu di balik itu semua, dan dia terus mencari dan melakukannya, maka dia akan temukan akidah yang lurus dan bentuk keyakinan terhadap agama ini. Yang kedua yaitu kita akan mendapatkan kesucian moral, yang mana dalam diri manusia itu terdapat mazmumah, yaitu sifat jelek dalam hati. Dan mazmumah itu terbagi lagi menjadi 2, mazmumah kepada Allah dan mazmumah kepada manusia. Mazmumah kepada Allah merupakan sifat jelek ketika kita tidak yakin, tidak merasakan akan hadirnya Allah di hadapan kita, merasa tidak bersyukur, tidak qanaah, dan lain-lainnya. Adapun mazmumah kepada manusia itu merupakan rasa iri, dengki, hasad, hasud, tidak suka melihat saudara yang mendapatkan suatu kebaikan. Itulah merupakan mazmumah kepada manusia. Dan ketika kita berpuasa, hal-hal tersebut
mampu kita tahan selama 30 hari Ramadan kita berpuasa, maka ketika kita di luar Ramadan nanti, maka akan timbullah akhlak mulia dalam diri kita. Karena sudah terbiasa menahan hal-hal tersebut, maka keseharian kita pun juga terhindar dari hal-hal keji seperti itu. Adapun dari dimensi yang ketiga, yaitu kita bisa lihat dari dimensi psikologi. Yang mana dimensi psikologi itu dengan adanya berpuasa memberi suatu pemahaman dan pembelajaran kepada kita. Bagaimana rasanya orang yang di luar sana yang menjadikan lapar dan haus sebagai pakaiannya, bahkan sebagai nafas mereka. Dengan adanya berpuasa akan timbul rasa sosial dalam diri kita. Rasa ingin berbagi, rasa ingin saling berbagi sesama muslim. Maka dari itu, ketika kita hadirkan rasa sosial itu, maka sifat syukur akan timbul dari diri kita. Masya Allah, itulah kehebatan dari ibadah puasa. Yang mana ibadah puasa mengkombinasikan antara ibadah ruhani dan badani. Sehingga dengan kita melakukan ibadah tersebut dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan tuntunan, insya Allah akan menimbulkan akhlak-akhlak mulia dalam diri kita. Sekianlah dari yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini mendapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.